Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difta Putri Oktavelia dan rekan saya Siti Makfiro dari Universitas Hasyim Asy'ari dengan nama tim Accounting Kreatif. Pada video ini, kami akan menganalisis sebuah kasus terkait dengan audit investigatif. Pada kasus di mana suatu perusahaan melakukan pembelian satu set hard drive untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan data nasabah Jepang pada perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Akan tetapi pada voucher transaksi, alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area residensial di sebuah daerah di luar Jakarta. Sedangkan perusahaan perangkat multinasional tersebut merupakan perusahaan yang hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor eceran di daerah lain. Dari pernyataan ini, apakah hal tersebut mengidentifikasi bahwa terdapat fraud dalam transaksi? Dari kasus tersebut, kita dapat menentukan dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, belum teridentifikasi kecurangan. Yang kedua, menunjukkan adanya potensi kecurangan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengevaluasi situasi tersebut, antara lain yang pertama, pemeriksaan dokumen. Periksalah dokumen transaksi seperti faktur, kontrak, atau pesanan pembelian untuk memastikan bahwa dokumen tersebut valid dan sesuai dengan tempat yang telah ditunjuk oleh perusahaan. Yang kedua, wawancara dan komunikasi. Mintalah klarifikasi pada pihak yang bersangkutan mengenai pembelian di luar tempat yang telah ditetapkan untuk menjelaskan alasannya. Ketiga, evaluasi alasan. Tinjau alasan dibalik pembelian di luar tempat yang ditentukan. Apakah sesuai dengan prosedur perusahaan? Yang keempat, pematuhan terhadap SOP. SOP memberikan kerangka kerja untuk menjaga keteraturan, pengendalian, dan keamanan dalam perusahaan. Ketika SOP tidak dipatuhi atau terabaikan, hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan. Kelima, audit internal. Lakukan audit internal untuk menilai keefektifan pengendalian internal dalam mengelola pembelian dan mengidentifikasi potensi kelemahan atau pelanggaran. Yang keenam, perbaikan prosedur. Jika ada kelemahan dalam prosedur atau komunikasi internal, perbarui kebijakan atau prosedur untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Jadi, sementara pembelian di luar tempat yang telah ditetapkan bisa menjadi tanda peringatan, itu tidak selalu menunjukkan kecurangan. Penting untuk menilai setiap kasus secara individual dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan kebijakan dan prosedur perusahaan. Pada kasus ini disebutkan juga bahwa nilai transaksi tersebut dianggap material namun dalam bentang harga yang wajar. Dalam pembelian suatu barang, jika nilai suatu barang dianggap material namun berada dalam bentang harga yang wajar, ada beberapa langkah yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pertimbangkan kriteria materialitas. Tinjau kembali kriteria materialitas yang digunakan. Materialitas tidak hanya terkait dengan nilai numerik, tapi juga dengan dampak substansial terhadap keputusan pengguna laporan. Yang kedua, pertimbangkan konteks dan pengguna laporan. Evaluasi konteks keuangan dan keputusan yang diambil oleh pengguna laporan. Meskipun nilai barang mungkin dalam batas harga yang wajar, dampaknya terhadap pemahaman keseluruhan situasi dapat tetap signifikan. Yang ketiga, pertimbangkan faktor lain. Pertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi materialitas seperti risiko reputasi, risiko hukum, atau dampak operasional. Yang keempat, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Berkomunikasilah dengan pemangku kepentingan, termasuk pihak internal dan eksternal untuk memahami harapan mereka terhadap informasi yang disajikan. Yang kelima, catat penjelasan dan pengungkapan. Jika tetap memutuskan untuk mempertahankan nilai barang dalam bentang harga yang wajar, catat penjelasan dan pengungkapan yang lengkap dalam laporan keuangan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pengguna laporan. Yang keenam, bekerja dengan profesional keuangan dan akuntansi. Konsultasikan dengan profesional keuangan dan akuntansi untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mematuhi standar akuntansi yang berlaku dan menjaga integritas laporan keuangan. Tindakan oleh audit investigatif. Tindakan audit investigatif dalam mengidentifikasi kecurigaan fraud transaksi melibatkan serangkaian langkah yang hati-hati dan cermat. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya diambil oleh audit investigatif untuk mengungkap potensi kecurangan dalam transaksi. Yang pertama yaitu analisis data. Periksalah data transaksi untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mencurigakan.
Penggunaan teknik analisis data seperti deteksi anomali dan pemodelan statistik untuk mengungkap ketidaknormalan atau pola transaksi yang tidak biasa. Dan yang kedua adalah pemeriksaan dokumen dan rekaman. Periksa dokumen transaksi, kontrak, dan bukti pendukung lainnya. Lalu verifikasi kesesuaian antara dokumen fisik dan juga catatan transaksi. Dan yang ketiga yaitu wawancara dan interogasi. Wawancara dengan pihak terkait termasuk karyawan, manajemen, atau pihak eksternal yang terlibat dalam transaksi. Interogasi terhadap orang-orang yang menjadi kunci untuk mendapatkan informasi yang mungkin tidak terungkap dalam dokumen. Yang keempat, rekonsiliasi dan konfirmasi. Rekonsiliasi antara catatan keuangan dan bukti fisik atau eksternal. Konfirmasi langsung dengan pihak ketiga terkait transaksi atau informasi yang berkaitan. Dan yang kelima, pengujian pengendalian internal. Periksalah efektivitas sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan yang ada dapat mencegah atau mendeteksi kecurangan. Lalu identifikasi kelemahan dalam pengendalian internal yang mungkin menjadi faktor risiko kecurangan. Dan yang keenam, audit forensik. Gunakanlah teknik audit forensik yang mencakup pemeriksaan secara mendalam, pengumpulan bukti digital, dan juga analisis forensik untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti kecurangan. Dan yang ketujuh, pelaporan dan analisis temuan. Susunlah laporan yang merinci terkait temuan-temuan audit investigatif. Analisis temuan tersebut untuk menentukan apakah ada cukup bukti yang mendukung kecurigaan fraud dan apakah perlu langkah-langkah lebih lanjut atau penyelidikan yang mendalam. Program auditor. Adapun program audit investigatif untuk mengidentifikasi kecurangan dalam pembelian suatu barang dapat mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisis data pembelian. Auditor mengumpulkan data pembelian dari sistem informasi perusahaan dan melakukan analisis untuk mencari pola atau anomali yang mencurigakan, seperti pembelian berulang dari vendor yang sama dengan harga yang tidak wajar atau jumlah yang tidak sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang kedua, pemeriksaan dokumen transaksi. Auditor memeriksa dokumen pembelian seperti pesanan pembelian, faktur, dan kwitansi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi informasi. Hal ini juga termasuk memeriksa tanda-tanda pemalsuan atau manipulasi dokumen. Yang ketiga, verifikasi vendor. Melakukan verifikasi terhadap vendor yang terlibat dalam transaksi pembelian termasuk memeriksa keberadaan fiksi vendor, alamatnya, dan memverifikasi bahwa vendor tersebut memang benar-benar melakukan bisnis dengan perusahaan. Yang keempat, pemeriksaan stok. Auditor melakukan pemeriksaan fisik terhadap stok barang untuk memverifikasi keberadaan dan konsistensi dengan catatan pembelian. Yang kelima, wawancara dan penyelidikan. Melakukan wawancara dengan staf pembelian, manajemen, atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi tambahan dan mencari tahu apakah ada tanda-tanda kecurangan atau kolusi. Yang keenam, analisis harga dan kuantitas. Membandingkan harga yang dibayar dengan harga beli yang wajar untuk barang atau layanan yang dibeli, serta memastikan kuantitas diterima sesuai dengan yang dipesan. Yang ketujuh, pemeriksaan kebijakan dan prosedur. Memeriksa kebijakan dan prosedur pembelian perusahaan untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi celah atau kelemahan yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Yang kedelapan, audit forensik. Jika diperlukan, melakukan audit forensik untuk mendeteksi adanya indikasi kecurangan, seperti tanda-tanda manipulasi data atau pembayaran yang tidak sah. Yang kesembilan, pelaporan dan rekomendasi. Hasil audit investigatif dilakukan kepada manajemen atau pihak berwenang lainnya, disertai dengan rekomendasi tindakan untuk mengatasi temuan dan mencegah kecurangan di masa depan. Dengan menggabungkan langkah-langkah ini, yaitu langkah 9 tadi, audit investigatif dapat membantu mengidentifikasi adanya kecurangan dalam transaksi pembelian barang dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Kesimpulan, pembelian di luar dari tempat yang ditentukan tidak selalu mengidentifikasi tindakan kecurangan. Jadi ada beberapa faktor yang dapat memungkinkan pembelian di luar tempat yang ditetapkan tanpa melibatkan kecurangan, seperti habisnya stok barang persediaan di perusahaan Jakarta Pusat, kesalahan komunikasi, atau situasi darurat. Pembelian di luar tempat yang ditentukan juga dapat menunjukkan potensi risiko fraud dan perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan kebenaran dan integritas transaksi.